Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pendidikan dengan materi penilaian berbasis kelas. Bagian A, pengertian penilaian. Yang pertama, secara etimologi. Evaluasi atau penilaian berasal dari bahasa Inggris, evaluation. Akar katanya value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qimah atau al-takdir. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan al-takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, atau juga dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Kemudian yang kedua, arti secara terminologi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian penilaian berdasarkan terminologinya. Di antaranya adalah menurut Mehrez dan Lehman bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang kedua, menurut Edwin Wan dan Gerald W. Brown mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang ketiga, menurut M. Habib Toha bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya, dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kita beralih ke bagian B, penilaian berbasis kelas atau PBK. Yang pertama, pengertian penilaian berbasis kelas. PBK yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat dan konsisten, serta mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada mata pelajaran yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus telah dicapai disertai dengan petunjuk kemajuan belajar peserta didik dan pelapornya. Kemudian yang kedua, fungsi PBK. 1. Bagi peserta didik. Fungsi PBK bagi peserta didik yaitu dalam mewujudkan dirinya dalam merubah atau mengembangkan penilaiannya dengan mengubah atau mengembangkan performance perilakunya ke arah yang lebih baik atau positif dan maju atau progresif. Kemudian fungsi yang kedua bagi peserta didik yaitu mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Kemudian ada pun fungsi PBK bagi guru, yaitu 1. Menetapkan berbagai metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai pada proses pembelajaran agama. Yang kedua, membuat pertimbangan dan keputusan administratif. Yang ketiga, tujuan PBK terbagi dua, yaitu secara umum. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah 1. Mengetahui kemajuan belajar peserta didik, baik sebagai individu maupun anggota kelompok atau kelas, setelah ia mengikuti pembelajaran mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran yang dipergunakan guru dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga,
menentukan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian tujuan PBK secara khusus yaitu 1. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti suatu program pendidikan. Kemudian yang keempat, kegunaan evaluasi. Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari evaluasi dalam bidang pendidikan adalah 1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. 3. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang lebih baik. Kelima, aspek-aspek yang dinilai. Aspek-aspek yang dinilai adalah kumpulan-kumpulan kerja peserta didik atau portofolio, hasil karya atau produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, tindakan atau action, dan tes tertulis, subjektif, objektif, dan proyektif. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Penilaian ini dilaksanakan sepanjang waktu secara berkesinambungan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Yang ketujuh, bentuk-bentuk penilaian PBK. Ada beberapa bentuk penilaian berbasis kelas, diantaranya 1. Kuis. Yang kedua, pertanyaan lisan di kelas. Yang ketiga, ulangan harian. Yang keempat, tugas individu. Bagian C, prinsip umum PBK. Terdiri dari 1. Valid. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Yang keempat, adil dan objektif. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, berkesinambungan. Yang ketujuh, yaitu menyeluruh. Dan yang terakhir adalah bermakna. Bagian D, persyaratan penilaian. Penilaian dilakukan sesudah melakukan pengukuran, oleh karenanya agar penilaian itu tepat, maka hasil pengukurannya juga harus akurat. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar hasil pengukuran tepat adalah alat ukurnya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu kesahihan, keandalan, dan ekonomis. Kesahihan tes dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kesahihan isi yang dapat dilihat dari bahan yang diujikan, kesahihan konstruk dilihat dari dimensi yang diukur, dan kesahihan kriteria yang dapat dilihat dari daya prediksinya. Bagian E, lingkup penilaian hasil belajar. Kurikulum dan hasil belajar mata pelajaran memuat 3 komponen utama, yaitu kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang utuh, di mana kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan dalam hasil belajar dan hasil belajar dijabarkan dalam indikator pencapaian hasil belajar. Kompetensi menentukan apa yang harus dilakukan peserta didik untuk mengerti, menggunakan, menjelaskan, mengapresiasi, atau menghargai. Bagian F, pelaporan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan dan dilakukan seseorang, hasil pengetesan tersebut perlu dilaporkan. Laporan tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang bersangkutan, kepada orang tua peserta didik, kepada kepala sekolah, dan sebagainya. Laporan kepada masing-masing yang berkepentingan dengan hasil tes ini sangat penting karena dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam rangka penentuan kebijaksanaan selanjutnya. Bagian G, pemanfaatan hasil tes. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui ujian sangat berguna sesuai dengan tujuan ujian. Informasi atau data hasil pengukuran dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses atau kegiatan belajar mengajar, maupun sebagai data untuk
mengambil keputusan atau menentukan kebijakan dari pihak sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.